Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sifa Baihaqi dengan NIM 4321 9010051. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan perekonomian yang terjadi di Indonesia. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi nilai tugas besar 2 pada mata kuliah Perekonomian Indonesia pada hari Selasa jam 10.15 sampai 12.45, ruang A404, dengan dosen pengampu Ibu Rike Pernamasari, SEMAK. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Apa sih otonomi daerah? Otonomi daerah merupakan penyerahan urusan atau kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan dan masyarakatnya sendiri sesuai dengan menghormati kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, konsep dari otonomi daerah yang pertama itu penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah. Yang kedua, penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat lokal dalam pemilihan dan penetapan kepada daerah. Yang ketiga, pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur berkualitas tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula. Kemudian yang keempat, peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif. Yang kelima, peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah. Yang keenam, pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah. Dan yang ketujuh, pemberian keleluasaan kepada daerah dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat. Setelah itu, tujuan dari otonomi daerah yaitu yang pertama, distribusi regional yang merata dan adil. Yang kedua, peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang ketiga, adanya sebuah keadilan secara nasional. Keempat, adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis. Kelima, menjaga hubungan yang harmonis antara pusat, daerah, dan antar daerah terhadap integritas Republik Indonesia. Yang keenam, mendorong pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi DPRD. Selanjutnya, asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. Kemudian asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Kemudian yang terakhir yaitu asas tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Selanjutnya yaitu hak daerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 21, dalam menyelenggarakan otonomi daerah memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua, memilih pimpinan daerah. Yang ketiga, mengelola kekayaan daerah. Yang keempat, memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kelima, mengelola aparatur daerah. Dan yang terakhir, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang identifikasi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan solusi dari Anda sebagai sumber daya manusia yang berada di dalam persaingan global saat ini. Sebelumnya, apa sih persaingan global? Persaingan global adalah suatu bentuk kompetisi tingkat dunia di mana setiap negara berhak untuk ikut bersaing tanpa dibatasi oleh wilayah. Selanjutnya, tantangan ekonomi di Indonesia di masa yang akan datang. Apa aja sih tantangan ekonomi yang akan dihadapi oleh Indonesia? Yang pertama, perekonomian di masa ke depan akan semakin terintegrasi ditandai adanya masyarakat ekonomi ASEAN atau yang sering disebut MEA. Yang kedua, ekonomi masa depan akan ditandai fenomena teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin menunjukkan intervensinya terhadap perekonomian. Yang ketiga, semakin tinggi tuntutan keadilan serta tuntutan penurunan kemiskinan secara global. Yang keempat, makin tingginya tuntutan akan pembangunan ekonomi berkelanjutan bagi Indonesia. Dan yang terakhir, bergesernya kutub pembangunan dari barat ke arah timur, terutama kawasan Asia Pasifik. Lalu, solusi dalam menghadapi persaingan global di masa yang akan datang, yaitu kita harus menerapkan gritty leadership. Apa sih gritty leadership? Gritty leadership merupakan pola pikir yang membentuk seseorang menjadi individu yang pantang menyerah, berani, konsisten mewujudkan target yang dicita-citakan. Lalu apa aja sih tips agar kita bisa memiliki gritty leadership? Tipsnya itu yang pertama, menerapkan pola pikir yang berkembang. Kemudian yang kedua, mengasah kemampuan dan ide-ide yang cemerlang. Yang ketiga, pembentukan karakter. Selain tips agar kita bisa memiliki gritty leadership, ada juga solusi lain dalam menghadapi persaingan global di masa yang akan datang. Pertama ini kita harus mengembangkan kreativitas yang kita miliki, kemudian kita harus selalu berinovasi, dan yang terakhir kita harus berkolaborasi dengan uh, orang lain. Oke, saya rasa cukup untuk pemaparan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.